syukur padamu Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita lepas topi kita. Bersama malaikat di surga, marilah kita nyanyikan kidung pujian dan beribadah dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Selamat datang Bapak Ibu Saudara dan selamat beribadah. Ibadah raya Minggu Sehati dan ucapan syukur Hari Ulang Tahun Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus ke-25 serta puncak perayaan Pondok Daun Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perumna 1 Bekasi hari ini Minggu 5 Oktober 2025. Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, janganlah kamu menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Persembahkanlah hatimu menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah kita. Amin. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, di dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta. Amin. Mari WL. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat. Ya, sempat pada kenal sama aku kali ya, udah nggak usah kenal-kenalin. Oh, ada yang belum ya? Aku di sini aku Eta, anak pertama dari Bapak Gembala yang nggak pernah datang karena kita udah sama suami aku, Pastor Lucky, kita penggembalaan di gereja Oikos Indonesia di Giant MM.
Kita beda sinode tapi satu Tuhan ya. Pasti Tuhan Yesus kok. Tetap kita memuji-muji Tuhan dan happy birthday and happy anniversary for GBI Hati Kudus yang tahun perak ya hari ini. 25 tahun itu anak udah kuliah, udah kerja, udah siap menikah. Ya, kita bangkit berdiri semuanya. Hari ini hari yang bersukacita buat kita semua. Biar Tuhan ada di tempat ini, kita mau merayakan kebaikan Tuhan, merayakan setelah 25 tahun ups and down ya gereja kita di sini ya, suka duka banyak banget ya, tapi kita percaya banyak sukanya karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, joyfully, sukacita Tuhan gak akan pernah berhenti dalam hati kita. Amin. Karena kita punya connection, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan bisa menghilangkan sukacita Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita mau merayakan itu kebaikan Tuhan dan anniversary Gereja Hati Kudus. Biarlah hari ini kita pulang tidak sama seperti kita datang. Amin. Kita pulang membawa semangat baru. Kita pulang membawa kesembuhan, pemulihan, kebangkitan dalam hidup kita, dalam segala sesi kehidupan kita. Ya, kebangkitan dalam hal hubungan dengan Tuhan, dikomitmen lagi, finansial kita dibangkitkan lagi. Amin. Banyak terobosan-terobosan mulai pada hari ini dengan iman. Haleluya. Pondok Daun hari ini juga, jadi semuanya bertepatan ya. Bertepatan dengan begitu indahnya Tuhan menyertai. Amin. Kita beri salam satu dengan yang lain dulu ya. Halo, apa kabar? Shalom. Biar ada shalom buat kita semua. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Sukacitanya Tuhan. Seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersukacita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, amin. Tuhan pulihkan kita, betapa besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka seperti bermimpi. Haleluya. Seperti bermimpi, amin. Tuhan pulihkan Sion, haleluya. Dan kita bersukacita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, amin. Tuhan pulihkan kita, betapa besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air dan menuai dengan bersih, amin. Masih mulai dengan bersorak sambil membawa berkat. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka. Masih mulai dengan bersorak sambil membawa berkat. Cepat saja pujian ini ya, seperti bermimpi. Seperti bermimpi. Amin. Ya, mana ketawanya? Hey, haleluya. Amin. Memulihkan kita dengan iman. Haleluya. Mari bersuka. Mari bersama-sama katakan yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka. Masih pulang dengan bersorak.
haleluya Tuhan. Menuai dengan pasti pulang Dengan bersorak sambil membawa berkah yang menabur dengan air mata. Amin. dan menuai dengan bersuka. Pasti pulang Pulang dengan bersorak membawa sambil membawa berkat-berkatnya. berkah. Yang menabur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Menuai dengan Kami ini Tuhan. pulang dengan bersorak Sambil membawa berkasnya, masih pulang dengan bersorak. Sambil membawa dengan iman katakan, masih pulang dengan bersorak. Sambil membawa berkasnya. Tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan Allah kita. Buat janjinya ya dan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bilang kanan kirinya, bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus. Haleluya. Kalau sendirian kita drop. Harus bersama dengan Tuhan ya. Mari bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahku, tunjuk kanan kirinya. Masalah kita semua bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus topik yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya, bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Habib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan Yesus, Yesus, anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Oh Yesus, Habib yang ajaib, Dia apa? Dia menguduskan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Ada sukacita. amin, Amin. Anggur baru Tuhan kita minta hari ini. Amin. amin. Anggur yang baru adalah sukacita yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapa kami yang di sorga, bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga teramat baik, kami membawa persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga untuk memberkati lingkungan kami, baik untuk guru-guru TK Sriwedari, guru-guru SLB Sinar Kasih, juga bagi sebagian tetangga-tetangga di mana gerejamu ini ada. Kiranya Bapa berkenan akan persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pemberi berkat. Amin. Silakan duduk semua. Persembahan dijalankan. Kita angkat pujian ini. Anggur baru tercurah tempat ini. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yang ku bersama di belakang, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Bintang baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kudus tercurah bagi gerejanya. Amin. Yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yesus dosa telah dipasangkan di mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru, haleluya, umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya.
kasih Tuhan buat hari ini. Buat sukacitamu Tuhan kami mengucap syukur. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita nantikan Tuhan pada saat ini. Biar kita datang dengan mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu bagi kita pada hari ini. Mari kita buka hati kita agar Tuhan Yesus, Roh Kudus-Nya boleh menyembuhkan kita, memulihkan kita, menguatkan kita, memberikan kuasa dan kasih-Nya pada hari ini. Biar kita pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita rindukan Dia. Tuhan rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, amin. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari jemaat Tuhan, angkat suara bagi Tuhan. Inilah pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Jiwaku menanti kepadamu, ku nanti Engkau Tuhan, Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan
dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Badai ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu, amin, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, Amin. di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap ku akan terbang tinggi, kita dapat kita menyerah, dan berjuang dan perlindungan bagiku. Kita bangkit berdiri, saudara semua. Katakan dengan sayapmu Tuhan. Haleluya. Terbang tinggi. Amin. Kita menyerah, Haleluya. Kau kekuatan dan perlindungan. Haleluya. Pertolonganku hanya daripadamu aku berserah, kau menantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. dengan sayap tanpa musik. Dengan sayap, mari jemaat Tuhan saja. Ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Amin Tuhan, amin, amin. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku Tuhan. Pertolonganku Ya Yesus. di tempat maha tinggi, Haleluya. ku mengangkat tanganku, aku berserah. Amin, 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 amin. Kau ku Haleluya. nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, oh Raja. Katakan dengan sayapmu Tuhan. Haleluya. Terbang tinggi. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Pertolonganku daripadamu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan kami. Kami sangat rindu memuji dan menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Amin.
biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya juga kami mau merenungkan firman-Mu tentang Hari Raya Pondok Daun, di mana Engkau perintahkan kepada kami. Sebelumnya biar kami membaca ayat yang berkenan dengan Pondok Daun dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 15. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri, kita baca bersama-sama tentang perayaan Pondok Daun Ulangan 16 sampai 15. 2, 3, Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur hari ini, hari terakhir dalam tahun ini kita merayakan Pondok Daun. 7 hari lamanya kita sudah mengadakan perayaan, tentunya banyak kekurangan, tapi kita punya hati ingin melakukan firman Tuhan Yesus. Bagi saudara yang belum berpartisipasi, saya rindu nanti ada kegiatan lainnya, tolong kasih perhatian saudara ya, supaya kalau Tuhan memberkati kita, kita semua dapat berkat-Nya. Ya, hari ini juga ya Pendeta Luki dan Eta bisa bersama-sama dengan kita. Ya, dan bukan hari ini saja, nanti hari-hari mendatang ya mereka juga akan bersama-sama dengan kita. Saudara, kemarin Tuhan berbicara sama saya khususnya buat para gembala, nanti di gembala GB yang lain. Saudara, kita menyuruhkan tiap kali berdoa untuk penyatuan gereja, tapi udah puluhan tahun tidak pernah bersatu. Nah, nanti saya mau usulkan kita, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi mulai hari ini kalau Pendeta Luki, Eta setuju ya di dalam ibadahnya, tolong juga doakan GBHT Kudus. Dan kami juga terus berdoa buat Salt and Light Oikos, biar Tuhan hadir terus dalam hidup mereka. Saya juga nanti pengen GB-GB yang lain juga akan mulai saling mendoakan saudara. Kita menyatu di dalam doa, dan saya percaya penyatuan gereja akan segera terjadi. Gereja tidak tarik-tarikan, tidak curi-curi domba, tetapi gereja saling memberkati satu dengan yang lain. Jadi kita rindu penuaian bukan perpindahan gereja, tetapi penuaian adalah orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, ya mereka boleh merasakan kasih Tuhan Yesus dan boleh menjadi jemaat di gereja-gereja ya. Sebabnya kita juga doa keliling, kita melepaskan damai sejahtera di jalan-jalan ya, dalam radius 100 meter dari jalan-jalan yang kita lalui, supaya mereka juga boleh dilawat oleh Tuhan. Tapi terlebih dahulu jemaat mesti setia saudara. Amin. Ya, jemaat mesti punya tanggung jawab untuk berdoa juga buat gereja ini, untuk merasa memiliki saudara. Karena memang gereja ini bukan milik gembala, bukan milik penatua, tapi Tuhan percayakan buat kita semua saudara. Yang itu sebabnya kalau saudara semua merasakan saling memiliki, pasti ya gereja akan bertumbuh terus dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Saya bersyukur Tuhan mau pakai Pendeta Luki hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Saya ucap syukur buat Tuhan mau pakai Eta menjadi worship leader
biar worship leader kita juga belajar dari Eta, dan tetap semangat, amin. Biar lepaskan pengurapan semangat buat kita semua, karena makin lama biasanya orang makin lesu, ya. Perlu dicas kembali, ya. Sebabnya biar kita juga roh kita akan terus menyala-nyala. Saya rindu juga nanti hari ini kita meninjau sekolah minggu, ya. Ya, bagaimana anak-anak bisa diarahkan sehingga kalau mereka beribadah, mereka tekun beribadah, tidak ngomong sana, tidak ngomong sini, tapi tekun beribadah, sehingga anak-anak kita juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Puji nama Tuhan, silakan Bapak Pendeta Lutfi. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat hari ini ya Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini. Kami percaya itu semua ada maksud dan tujuanmu, Engkau ingin berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau siapkan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Engkau boleh pelihara di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu yang berkuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini boleh dinaikin. Oh ya. Haleluya. Sebuah sukacita saya bisa berada di tempat ini setelah 7 tahun ya. 7 tahun. Selamat ulang tahun buat GB Hati Kudus yang ke-25. Haleluya. Bertepatan setiap ulang tahun juga saya ingat bahwa merayakan Hari Raya Pondok Daun ya. Saya ingat dulu kita juga di sini ada tenda di sini ya Pak ya. Ada tenda, semua orang berdoa masuk di dalam tenda tersebut. Sungguh sebuah sukacita bagi saya dan sebuah berkat mengingat bagaimana kita merayakan Pondok Daun juga di tempat ini. Haleluya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Ulangan yang tadi ya, tentang perayaan Pondok Daun, bahwa bangsa Israel harus merayakan 7 hari. Mereka akan keluar dari rumahnya, mendirikan kemah-kemah, nggak boleh balik ke rumahnya saudara. Harus 7 hari tinggal di kemah-kemahnya. Pondok Daun adalah sebuah seri tentang perayaan, 3 hari besar perayaan di dalam orang Ibrani. Yang pertama adalah Pesak atau Paskah, yang kedua adalah Shavuot atau hari raya ke-7, Feast of Tabernacle, dan ketiga adalah hari raya Sukkot atau yang kita sebut dengan Pondok Daun. Nah, dalam Pondok Daun ini Tuhan ingin bahwa bangsa Israel awalnya untuk mengingat betapa pemeliharaan mereka, pemeliharaan Tuhan selama bangsa Israel ada di dalam perjalanan padang gurun sampai ke tanah yang dijanjikan. Tuhan ingin mereplikasikan kembali supaya bangsa Israel ingat bahwa nenek moyangnya itu tinggal di tenda-tenda kebanyakan seumur hidupnya. Ada banyak yang tidak pernah lihat rumah batu, lahir dan bahkan meninggal di kemah-kemah tersebut. Tetapi di dalam kemah-kemah tersebut yang hanya sementara, cuma beberapa hari mereka bangun, lalu mereka bongkar dan mereka pindah ke tempat lain. Itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang juga hanya sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menulis bahwa kita ini adalah kemah yang suatu saat akan dibongkar dan kembali kepada Tuhan Bapa kita. Ini adalah sebuah rangkaian bagaimana juga Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita ini di sini cuma sementara. Kita ini nggak punya hal-hal yang tetap. Banyak orang mengejar ketetapan. Banyak orang pengen mengejar sesuatu yang permanen. Rumah yang permanen, pekerjaan yang tetap, segala hal tentang ketetapan.
kenyamanan. Tetapi Tuhan mau ingatkan bahwa itu semua sementara. Gampang dibongkarnya. Dan Tuhan memberitahukan ketetapan yang tetap dan yang permanen sesungguhnya, yaitu janjinya Dia bahwa di dalam rumah Bapakku banyak tempat. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah rumah kita yang permanen. Jangan kita mengejar, perayaan Pondok Daun mengatakan, jangan kita mengejar rumah yang permanen, pekerjaan yang tetap. Saudara-saudara, antara bersaudara banyak berkelahi saudara, putus hubungan saudara, karena hanya banyak berantem masalah rumah. Kenapa? Karena mengejar sebenarnya sesuatu hal yang sementara. Itu semua ilusi yang diciptakan oleh dunia ini, bahwa kita harus punya sesuatu yang tetap. Paulus sekali lagi mengingatkan, hati-hati. Suatu waktu kita semua akan dipanggil, semua yang kelihatan tetap ini akan dibongkar. Waktu kita kembali ke tempat yang permanen sesungguhnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih orang Israel harus merasakan bagaimana mereka 40 tahun mengembara di padang pasir, ya, mengembara di padang pasir, bongkar kemah setiap hari, perang terus menerus, makanan gak ada, bergantung penuh pada pemeliharaan Tuhan. Saudara tiap hari makannya roti. Sebenarnya bukan benar-benar roti, orang juga bingung mau ngomongnya apa. Itu mana itu? Itu sebenarnya bukan benar-benar roti. Mereka dikumpulkan kayak apa namanya? Serbuk-serbuk dikumpul. Jadi seperti roti. Tapi itu bukan roti sebenarnya. Kita nggak tahu itu apa, tapi itu pemeliharaan Tuhan. Setiap hari mereka makan itu. Saudara kasih oleh Tuhan, kita makan aja seringkali bosen ya saudara ya. Jangankan makan di rumah. Ada saudara yang balik ke restoran yang sama beberapa kali. Udah ada saudara. Kita selalu pengen nyobain yang baru. Ah yang ini bosen. Udah cobain kemarin. Coba yang ini dulu. Tetapi bangsa Israel makan roti yang sama setiap hari selama 40 tahun. Nggak ada ceritanya sama kita kayak ada ikan, ya makan ikan, makan B2 gitu. Nggak ada kayak gitu. Bangsa Israel nggak punya GoFood, saudara. Mereka hanya makan tempat yang sama. Paling mungkin cuma dirubah-rubah aja cara masaknya. Hari ini disemur, besok dioncom gitu ya. Besok lagi sambal rica. Tapi tetap roti mana? Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sedang membentuk mereka untuk setia. Makan yang sama setiap hari. Kesetiaan perlu pembentukan, saudara. Zaman sekarang untuk jadi setia lebih susah lagi. Semakin hari menjadi setia menjadi sebuah harga yang paling sulit untuk dibayar. Saudara kalau ke gereja, di tempat saya saudara ada 5 gereja. Kepleset saudara salah masuk gereja. Seringkali orang yang saya undang atau orang yang niat mau datang ke gereja saya itu nyasar masuk gereja-gereja lain. Karena udah duduk, udah terlanjur nggak enak ya udah ikutin sampai habis. Iya. Ada di sebelah saya, itu sebelah kiri, sebelah kanan gereja. Jadi kalau udah salah sedikit ya, lah ini kok bukan Pak Luki ya? Ya apa yang khotbah ini kok lain? Ya udahlah, udah terlanjur nyaman duduk aja. Saudara, salah sedikit kalau di sini mungkin atau di beberapa gereja lain, gembalanya salah sedikit ngomong, wah minggu depan kita nggak ke gereja lain. Minggu depan kita nggak ke gereja situ, ke gereja lain saja.
Di tempat saya nggak tunggu minggu depan, saudara. Saat itu juga dia lagi denger khotbah, nggak enak. Pulang sebelah aja. Iya. Masuk, udah telat masuk. Ini juga nggak enak. Sebelah lagi sana. 5 gereja udah dimasukin dia semua, masih nggak enak juga. Dia tinggal naik ke bioskop, saudara. Sulit sekali. Ada begitu banyak alternatif. Tetapi Tuhan mau kita ada di satu tempat, despite, walaupun. Karena bertumbuh, berkembang dan berbuah, saudara harus ada di tempat yang sama. Nggak bisa saudara dicabut, dipindahin. Itu balik harus dari benih. Kalau saudara dicabut, pindahin begini, ya mati juga dia pasti. Itulah kenapa banyak orang Kristen mengalami kematian di dalam pohon rohnya. Nggak bertumbuh, nggak berkembang, nggak berbuah. Kenapa? Ya karena pindah-pindah. Saudara boleh pindah gereja, tapi cuma sekedar pelengkap. Ya, umpama saudara dari ini, pengen dengerin si ini, boleh. Tetapi udah tahu komitmennya di mana. Saya di bawah penggembalaan siapa? Jelas. Saya punya teman masih banyak, ditanya gereja mana, bingung jawabnya. Saya tergantung jam berapa, Pak. Loh, kok tergantung jam berapa? Iya. Jam 9 saya di sini, kalau jam 12 saya sini, kalau sore saya di sini. Bingung. Gak ada di dalam sebuah penggembalaan. Kesetiaan perlu sebuah komitmen. Amin. Saya bersuka cita saya melihat wajah-wajah yang sama setelah 10 tahun di tempat ini. Haleluya. Dan saya lihat Bu Kris, Broni ini kayak kayak waktu mundur buat mereka ya. Nggak tambah tua ya. Sama-sama aja. Saya rambut udah putih semua ya. Ini malah malah dicat terus menerus. Itu saya percaya karena kesetiaan, bersukacita selalu, amin. Kita merayakan dengan sukacita 25 tahun Tuhan memimpin GB Hati Kudus di tempat ini. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya saudara. 25 tahun itu waktu yang lama saudara. Banyak gereja itu timbul tenggelam, 5 tahun, udah nggak ada, ditanyain udah nggak di tempat itu. Kita aja udah keberapa kali pindah ini saudara. Ini mau pindah, lagi rencana mau pindah lagi. Saudara, di tempat ini ada sebuah karunia yang Tuhan kasih luar biasa. Bersyukur akan hal itu. Saudara kasih oleh Tuhan, kita kembali lagi. Saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan harus membiarkan orang-orang Israel ini hidup mengembara di dalam tenda-tenda, di dalam kemah-kemah. Mereka nggak punya sesuatu hal yang tetap. Setiap hari mereka dalam tanda kutip menderita. Semuanya serba sementara. Saudara bisa bayangkan di dalam kemah-kemah itu, saudara mau buang air bagaimana? Itu yang saudara paling bingung. Ini buang airnya bagaimana ya saudara ya? Kalau mereka pindah, saudara bisa bayangkan. Ini satu padang pasir ini. Pindah. Berapa banyak itu gundukan bekas buang air ditinggalkan oleh mereka. Orang udah kalau lewat udah tahu, bangsa Israel baru lewat. Banyak sekali gundukan. Susah hidupnya. Kemana-mana saudara bawa sekop nanti. Tetapi di tengah penderitaan itu saya tanya Tuhan kenapa? Tuhan bilang begini, karena aku ingin membentuk iman mereka sama seperti bapa mereka. Saudara tahu siapa bapaknya orang Israel? Abraham.
Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi sama Abraham? Apakah Abraham punya tempat untuk tinggal dengan permanen? Tidak, saudara. Hampir seumur hidupnya Abraham tinggal di kemah. Satu-satunya tempat yang tinggal dia yang pasti adalah tempat awalnya dia, Ur Kasdim, dan sebuah gua. Tetapi di dalam kemah Abraham, dikatakan di dalam tendanya Abraham, lahir pejuang-pejuang, lahir sebuah bangsa, sebuah kelompok Abraham, dikatakan rumah Abraham, tenda Abraham, itu mengalahkan 3 bangsa sekaligus di dalam sebuah perang. Sebuah kekuatan yang gak memiliki kota dengan berkubunya, tetapi sanggup menghancurkan 3 kota berkubu dengan benteng-bentengnya. Itu Abraham. Tetapi Abraham tidak pernah punya, dikatakan, tempat untuk meletakkan kepalanya. Sama seperti Yesus Kristus katakan, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dikatakan kalau bangsa Israel mengembara selama 40 tahun, Abraham dihitung 100 tahun mengembara. Padahal janji Tuhan di dalam kehidupan Abraham adalah, aku akan menyediakan bagimu negeri yang kau akan diami bersama dengan keturunan. Diulang-ulang Tuhan mengatakan hal itu. Satu paket, negeri dan keturunan. Ada 2 masalah. Abraham gak punya negeri dan Abraham gak punya keturunan. 2 hal ini Tuhan terus bentuk Abraham. Akan janji Tuhan bahwa engkau akan punya tanah sendiri. Apakah hal itu digenapi di masa hidup Abraham? Enggak. Abraham tidak mendiami negeri seperti yang Tuhan janjikan. Ia mendiami sebagian dari Kanaan, hasil perangnya dia, sebagai hadiah. Tetapi bukan negeri itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya rahasia Abraham di dalam keperkasaannya, di dalam segala kesulitannya? Saudara melihat dia sebuah sosok yang hebat. Dia terus bergumul dengan keturunan. Dia terus bergumul bahwa dia hanya tinggal di kemah. Mari kita baca Roma 4 ayat 20 sampai 21. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan buat saudara. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Abraham dikatakan bapak orang beriman. Ia tidak bimbang. Karena apa? Karena ketidakpercayaan. Saudara, kata ketidakpercayaan ini kalau saudara perhatikan, itu adalah sebuah kata. Makanya bahasa Indonesia itu digabung. Jadi yang namanya ketidakpercayaan. Kalau dia adalah 2 kata, artinya memang benar-benar tidak percaya. Jadi ada kata, kalau bahasa Indonesia harusnya ketidakpercayaan itu ada strip, saudara. Strip percayaan.
Tetapi karena mereka berusaha menjelaskan satu kata yang tidak ada di dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi mereka mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah arti. Nah, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibraninya, ketidakpercayaan disebut apianis. Sementara di dalam bahasa Greeknya, di dalam bahasa Latinnya disebut apatis. Artinya bahwa musuh dari iman kita yang membuat kita bimbang bukan tidak percaya, tetapi apatis. Saudara tahu apatis itu seperti apa? Apa? Diem. Ada yang bilang diem, ada yang bilang kenapa orang jadi diem? Udah apatis nih orangnya. Karena dia melihat kenyataan. Orang apatis tuh kayak gini. Ayo kita merayakan 17 Agustus umpama. Apatis. Indonesia merdeka, hidup saya belum merdeka. Ya kan? Ayo kita, nah kalau apatis sudah mulai rohani begini. Ayo kita ke gereja. Ngapain ke gereja? Hidup saya nggak berubah-berubah. Ayo kita baca Alkitab. Apa gunanya? Saya pernah baca Alkitab, doa setiap hari. Nggak ada tuh perubahan, begini-begini aja. Inilah maksud dari apatis. Apatis terdengar seperti realistis. Tetapi pahami ini saudara, bahwa realistis dan apatis berbeda. Realistis melihat dari apa yang terjadi terhadap kenyataan, lalu ia bertindak dengan terukur. Tetapi apatis itu mengambil sebuah langkah yang lebih negatif. Ya udah, kalau terjadinya seperti itu, ia memilih untuk tidak bertindak apapun. Dan hati-hati juga kalau kita terlalu banyak menjadi realistis di dalam hidup ini, akan berubah menjadi apatis. Kedengeran kok saudara, kalau orang-orang dalam apatis rohani itu udah begini. Aku punya masalah begini. Jawabannya cuma 2, saudara. Syukuri aja. 2, berdoa aja. Kedengarannya sangat rohani, tetapi di dalam penekanannya ini apatis. Kesannya bahwa doa tidak memiliki kekuatannya, pengucapan syukur tidak memiliki kuasa. Inilah musuh dari iman kita terhadap kehidupan sehari-hari. Orang apatis sudah tidak berharap apa-apa. Setiap hari kita dihadapkan dengan realitas. Seringkali realitas memang membuat kita menjadi realistis, tetapi tidak boleh membuat kita menjadi apatis. Banyak orang yang sudah tanda kutip tidak berharap lagi. Banyak orang yang berharap tetapi pasif sekali. Pengharapan yang sesungguhnya adalah kita terus melakukan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Kita terus memiliki sebuah perjanjian dengan Tuhan. We have our commitment with God. Itu pengharapan sesungguhnya. Ada perjanjian, Tuhan melakukan sesuatu dan kita juga melakukan sesuatu. Sehingga perjanjian itu terjadi. Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Hidup kita adalah hidup dalam perjanjian. Waktu kita berdoa, kita meneguhkan perjanjian kita dengan Tuhan. Seumur hidup kita hidup dalam Tuhan. Aku hidup di dalam perjanjianku dengan. Orang apatis akan hanya hidup di dalam sebuah retorika semu.
Apa itu Pak Pendeta retorika semu? Kata-kata semu saja. Imani saja, percaya saja, doakan saja. Itu bukan saja. Doa memiliki kuasa bukan saja. Iman memiliki kuasa bukan saja. Mengucap syukur bukan sebuah saja, tetapi besar. Oh, aku akan mengucap syukur sekali lagi akan perbuatannya di dalam hidupku. Gak bisa dikatakan saya sih ucap, kalau ngomong open itu, saya sih mengucap syukur saja Pak. Apatis. Saya percaya di sini nggak ada yang apatis. Amin. Saya bisa melihat mata-mata saudara penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan. Haleluya. Amin. Jadi musuh dari iman yang membuat kita bimbang adalah apatis. Pada pagi hari ini kita bersatu hati. Patahkan roh-roh apatis di dalam hidup kita. Amin. Jangan kalau udah sakit, langsung ke dokter. Oh, percaya Tuhan sembuhkan. Jangan udah punya masalah ekonomi, langsung download aplikasi pinjol. Oh, percaya Tuhan penuhi. Aplikasi pinjol udah nggak ada yang bisa di-download. Mulai menggunakan kuasa saudara, ya kan? Apa kabar? Oh, sehat-sehat semua ya? Sehat. Boleh nih kita ketemuan. Mau ngapain gitu kan? Udah mulai curiga. Akhirnya kita saling bercuriga dengan sesaudara. Betul? Jangan saudara bertahan di dalam iman. Kalau Tuhan membuat saudara kurang, tahan dulu. Karena Tuhan sedang menguji. Mungkin memang saudara tidak dimaksudkan untuk melakukan hal itu. Atau Tuhan sedang menguji saudara. Itu dua hal yang selalu saya pegang kalau saya sedang kekurangan. Artinya memang nggak buat itu, atau Tuhan sedang tahan saya. Yang jelas bahwa tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saudara, jangan biarkan roh apatis dalam hidup kita. Saya selalu mengingatkan diri saya. Saya ini paling apatis dibanding istri saya. Istri saya selalu mengingatkan saya. Kalau istri saya sudah bilang gini, nanti kita begini, kan saya selalu bilang, saldo begini, udah mimpinya jauh. Ya. Saldo aja kita harus ke Indomaret ngabisinnya, udah nggak bisa ditarik lewat tunai. Puji Tuhan sekarang ada QRIS. Iya. Tapi percaya pada pemeliharaan Tuhan, saudara. Gini, waktu kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, Dia mengarahkan di dalam kemampuan dan ketidakmampuan. Artinya kalau tidak mampu, ya jangan jalan ke situ. Saudara saya teleponin saya. Waduh, gimana nih? Pinjem uang. Kenapa? Anak sekolah kurang uangnya. Nelponin. Lah, punya kesulitan ekonomi, 2 anaknya ada di penabur. Di tempatnya ibu kita yang di belakang. Iya, tolong ibu, itu uang penabur tolong diturunin ya. Kasihan bikin orang banyak kesulitan ekonomi. Iya, minjem mulu sama orang, cuman supaya tetap ada di penabur. Bagi saya sederhana. Lo kalau ndak ada ya turunin, jangan di level penabur. Kan sekolah negeri gratis. Iya kan? Mungkin itu maksud Tuhan supaya you nggak ada di situ anaknya. Sekarang terjebak di dalam utang-utang yang tidak ada habisnya, gali lubang tutup lubang. Hah?
Kenapa Pak? Diam. Jangan percaya saja waktu kita, percaya saja nanti Tuhan yang lunasin. Lu kamu yang utang? Tuhan mah gak suka ngutang-ngutang. Makanya dia turun sendiri, dia bayar lunas buat kita. Nggak ada dicerita ngutang-ngutang. Kalau suka ngutang itu udah bukan anaknya dia itu. Dia maunya mainnya cash, lunas. Sudah ditebus dengan lunas. Amin. Wah, saya lihat wajah-wajah yang sungguh luar biasa tempat ini ya. Haleluya. Ini bebas hutang kayak ini ya. Maksudnya kalau mau ngutang bebas aja. Haleluya. Nah, ini kuncinya saudara. Ini kuncinya. Kalau kita lihat ayat ini. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Koma. Habis itu kata apa dikatakan di situ? Malah ia diperkuat. Oh haleluya. Malah itu artinya buat di-convert. Diputar balik. Pemutar balikan. Malah itu artinya orang gak percaya, kita malah tambah percaya. Semakin keadaannya semakin tidak menentu, kita semakin percaya. Semakin keadaannya bertolak belakang, kita malah semakin percaya. Itu kuasa dari malah. Kok sakitnya tambah sakit ya? Oh, saya malah tambah percaya. Oh, keuangannya kok malah tambah ruwet ya? Oh, iman saya malah tambah besar. Itu kunci dari iman Abraham, saudara. Tidak melihat gini. Iman dikatakan tidak melihat dari apa yang ada di sekitarnya. Kita berjalan iman yang tidak melihat. Tetapi kita beriman. Otomatis tidak berjalan sesuai dengan realitas kita. Walaupun apa yang terjadi, kita malah ini justru menumbuhkan, menunjukkan, Tuhan, aku tahu ini ujian. Engkau ingin melihat. Dan di situ Tuhan lihat, anakku luar biasa. Amin. Setiap saya mengalami kesulitan, saya tidak berusaha untuk tidak menjadi apatis dan oh ya udah kita lihat aja. Udah. Tetapi saya masuk di dalam ruang doa saya. Di dalam perjalanan saya menyetir motor, menyetir mobil, saya berdoa itu ruang waktu, ruang saya dengan Tuhan. Saya semakin dalam dalam doa saya dan saya serukan pengharapan saya. Oh janji Tuhan, ya dan amin. Dan saya berusaha, Tuhan ini sakit, aduh gimana ya. Tidak menjadi lemah. Tetapi dalam janji Tuhan saya percaya. Emang mengubah keadaan saat itu? Enggak. Keadaan malah bisa bertambah buruk. Tetapi saya menjadi lebih kuat imannya. Bertambah buruk lagi, bertambah buruk. Tapi iman harus jadi lebih kuat. Itu kunci dari iman Abraham. Saudara, saat saudara mengalami kesulitan, jangan menjadi pasif. Berlutut berdoa. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya janjimu dalam hidup. Saat kita memiliki perjanjian, oh saudara lakukan bagian saudara. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Dan saya berseru, Tuhan di dalam janjimu, aku percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Disinilah kunci kekuatan kita. Disinilah kasih karunia itu
yang menyelamatkan kita. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari mendatang. Karena iman kita yang seperti itu, itulah yang menyelamatkan kita. Saudara, dikatakan iman itu menyelamatkan. Imanmu lah yang menyelamatkan. Kalau imanmu lemah, bagaimana engkau bisa diselamatkan? Ayat 21 mengatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan sedang membentuk, menguji iman kita. Supaya iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena tanpa iman, seseorang tidak bisa diselamatkan. Kodenya cuma 0 atau 1. Ada iman atau nggak ada iman. Tuhan bilang gini, jika engkau memiliki iman, artinya orang-orang yang luar biasa itu saat itu, murid-muridnya itu waktu itu ya dikatakan jika engkau memiliki iman. Itu nggak punya iman, kata kasarnya. Dikatakan bahwa Yesus yang sama akan balik kembali. Dan dia datang untuk mencari orang yang memiliki iman. Akankah ia menemukannya? Tuhan sedang bekerja terhadap iman saudara. Karena iman saudara itu urgent, penting, nanti akan menyelamatkan saudara. Iman bukan hanya dikata, diucapkan, saya pikir, saya percaya. Tetapi iman harus diuji, harus dibentuk, diuji kembali, dibentuk kembali. Sama seperti cinta kasih. Gampang saudara bilang I love you, aku mengasihi. Tetapi bila itu tidak diuji dan dibentuk oleh waktu, omong kosong itu semua. Itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah cinta yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya juga bukan dengan kata-kata. Tetapi Tuhan ingin menguji saudara. Tapi percayalah, ujian Tuhan juga dia pakai untuk kemuliaan. Tuhan mengatakan apapun yang engkau minta, asal engkau memiliki iman di dalamnya. Itu yang Tuhan urge apa ya? Dorong. Sasaran Tuhan seperti itu. Saudara, di dalam hari raya Pondok Daun ini, di dalam kita memperingati bahwa kita ini hanya kemah sementara. Kita bertanya-tanya, mungkin kita enggak udah di rumah Bapak 10-20 tahun ke depan. Tetapi di dalam kemah yang sementara ini, pastikan bahwa imanmu tahan uji. Dikatakan di Roma 5, dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Orang yang berpengharapan gak akan pernah lagi kecewa, saudara. Karena dia percaya Tuhannya yang tidak pernah tertidur itu yang memelihara dia. Beda ya, orang berharap sama orang berpengharapan. Orang berharap gak punya landasan firman-Nya, saudara. Gak punya landasan iman dan landasan firman, gak ada. Tetapi orang yang berpengharapan, ia memiliki landasan iman. Landasan firman-Nya ada. Disitulah dia teguh berpengharapan pada Tuhan.
Saya percaya kita memperingati tahun ke-25, luar biasa. 25 tahun lagi tahun emas, saudara ya. Ini tahun perak. Sudah menunjukkan kemurnian, ya. Sudah menunjukkan kilauan. Saudara, seperti firman katakan, siap untuk menuai. Amin. Menuai bukan bicara mengenai jiwa-jiwa saja, saudara. Tetapi menuai ladang menguning itu bicara mengenai berkat juga dalam kehidupan kita. Siap untuk dituai. Waktu kita fokus terhadap janji Tuhan dalam hidup kita, oh, penuaian itu pasti. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati GBHT Kudus di dalam tahun-tahun mendatang, penuh dengan penuaian. Iman jemaat yang memiliki iman malah diperkuat. Itu selalu ada di dalam hidup kita. Maka kita akan menerima janji Tuhan seperti yang Ia janjikan kepada bapak-bapak rohani kita. Abraham, Ishak, Yakub, dan kita sebagai anak-anak rohaninya akan menerima janji-janji yang sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam pagi hari ini. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Walaupun kelihatannya hidup kami memiliki keterbatasan dan kesulitan-kesulitan, tetapi dalam hal-hal itu tidak membuat kami menjadi apatis, tidak membuat iman kami menjadi lemah dengan kebimbangan, malah diperkuat terus menerus, semakin besar dalam Engkau. Yesus Kristus, kami telah mendengar firman yang haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan Yesus ya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Luki, Ibu Eta, dan keluarga ya. Jadi saluran berkat dan Tuhan Yesus makin dipermuliakan di dalam kehidupan dan pelayanan Bapak Luki. Kita ngucap syukur ya, hari ini Pondok Daun yang ke-7 dan sesuai janji firman Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kita berkat. Oleh karena itu, kita benar-benar terima dan lakukan dengan ucapan syukur. Begitu juga dengan hari ini tepat 25 tahun ya, Tuhan Yesus sudah memelihara kita dan juga gereja. Biar kita terus kejar perkenanannya Tuhan Yesus, fokus kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh semakin hari dibentuk indah, mempunyai keintiman, dan kita juga dipersiapkan boleh menjadi mempelai-mempelai yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Juga kemarin sudah dibagikan ya, dan hari ini juga sudah dibagikan sampul ucapan syukur. Ucapan syukur itu kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik sama kita semua, amin. Iya, Dia luar biasa. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Luki, Dia luar biasa. Dia memberikan kita, menyediakan tempat tinggal kita yang permanen, amin. Yang luar biasa indah di kerajaan surga. Bahkan pemeliharaannya tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Itu luar biasa ya, dalam kehidupan kita selalu ada yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita nikmati di dalam hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur. Kita baca dari Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Bapa sanggup melimpahkan segala dunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Bersama-sama ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian. Berilah pada Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Bila pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Berilah pada Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan.
sujud menyembah kepada-Mu, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diingatkan oleh firman-Mu bahwa ucapan syukur kami bukan ucapan syukur saja, tetapi sungguh-sungguh dari hati kami ya Bapa. Sebabnya biar menyentuh hati-Mu Tuhan, untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Biar ketika kami mengalami banyak pergumulan, banyak kesusahan, justru iman kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami tidak akan berputus asa, tetapi kami akan terus lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua, berkat Bapa buat pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami naikkan doa syafaat. Kami mengucap syukur banyak doa syafaat kami yang sudah dikabulkan oleh Tuhan Yesus, karena kami sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berfirman, Engkaulah firman kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkenan kami melaksanakan Pondok Daun hari-hari ini ya Bapa, untuk menggenapi firman-Mu. Kami sangat rindu memuliakan Bapa di surga. Kami sangat rindu memuliakan Tuhan Yesus, serta kami sangat rindu taat kepada Tuhan Roh Kudus. Kami terus berdoa untuk perayaan Pondok Daun ini biar berdampak dahsyat bagi kehidupan kami, khususnya di GBHT Kudus yang hari ini juga merayakan ulang tahun ke-25. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan bersama-sama, besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu, Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk reformasi yang sedang terjadi di pemerintahan Indonesia, baik di legislatif, DPR, di eksekutif pemerintah, dan di yudikatif peradilan. Kiranya mendapat tuntunan dari Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa menghentikan cara hidup yang koruptif dari masyarakat Indonesia, yaitu kehidupan yang berhubungan dengan perilaku, tindakan, dan sikap yang menunjukkan adanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi dan pihak lain secara tidak adil dan tidak etis, melanggar prinsip integritas, melanggar kejujuran, melanggar transparansi. Kami berdoa untuk pejabat publik atau orang yang memiliki kekuasaan, kiranya mereka tidak menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kiranya mereka tidak melanggar etika dan aturan, jadikan mereka orang yang berintegritas, orang yang jujur, dan orang yang adil. Bersama-sama sesuai firman Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan Yesus sedang bekerja di bangsa Indonesia untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, dihindarkan dari malapetaka, serta dianugerahkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, rancangan Tuhan pasti terjadi di Indonesia. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami, kiranya kami beribadah dalam terangnya Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama
Kami berdoa kiranya Menteri Keuangan diberikan hikmat dari Tuhan Yesus untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan perpajakan di Indonesia yang sangat membebani rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk reformasi DPR dan institusi kepolisian kiranya dapat segera terlaksana. Kami berdoa kiranya undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dapat segera disahkan untuk menghentikan korupsi di Indonesia. Bapa selalu ditinggikan, kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang semakin dekat. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk hidup kudus dan selalu membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat beribadah, sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntun kami ya Tuhan Roh Kudus untuk tidak terlambat datang beribadah. Tuhan Yesus firman kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenankan kami melaksanakan perayaan Pondok Daun untuk menggenapi firman-Mu. Kami sangat rindu memuliakan Bapa, meninggikan Tuhan Yesus, taat pada Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa untuk perayaan Pondok Daun GKI Hati Kudus yang berakhir pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelaksanaan Pondok Daun yang kami lakukan. Amin. Besar dan bersama-sama, besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya dalam pelaksanaan Pondok Daun yang telah dilaksanakan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua peserta Pondok Daun diberikan kasih sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kami berdoa kiranya melalui perayaan Pondok Daun, Tuhan Yesus membuka tingkap-tingkap dan mencurahkan berkat sorgawi bagi kami. Katakan amin. Kami berdoa untuk pelayanan firman hari ini untuk Bapak Pendeta Luki. Engkau memberkati, Kau mengurapi, bahkan Kau berikan ya Tuhan Yesus lebih-lebih lagi untuk mengagungkan nama-Mu, dan pakailah dia ya Tuhan Yesus untuk menjadi berkat dimanapun beliau berada. Tuhan memberkati keluarganya, istri dan anak mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat GKI Hati Kudus menjadi jemaat yang kuat, yang semangat, yang memuliakan nama Tuhan Yesus dan yang militan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaat GKI Hati Kudus.